أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, dan kita masih di bab yang pertama atau hadis yang pertama, di mana di pertemuan ini adalah sudah pertemuan yang kedua ya untuk di kajian kita, kajian kitab ini, kitab Al-Adab Al-Mufrad ini ya, yang dimana kita sudah satu kali pertemuan membahas satu hadis dan belum selesai ya, maka insya Allah nanti akan kita lanjutkan di kajian kita pada malam hari ini, tapi nanti mungkin akan kita sedikit ulas dari apa yang kita kaji di pertemuan di bulan yang lalu, dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka kepada kedua orang tua mereka husna, berbuat kebaikan, berbuat kebajikan ya. Ini yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari di bab pertama, dan di hadis yang pertama yang beliau angkat adalah bagaimana kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana kita singgung kemarin, yang nanti dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini adalah menyebutkan tentang adab-adab ya, adab kita pada diri sendiri, adab kita kepada sesama ya, bahkan adab kita kepada binatang, adab kita kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, adab kepada anak-anak yatim ya. Nanti akan kita kaji insyaallah, yang sehingganya Imam Al-Bukhari menyebutkan adab tertinggi, adab yang paling urgen adalah adab kita kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Ya, artinya jangan sampai kita nanti berbicara panjang lebar adab kepada sesama, adab kepada yang lebih tua, adab kepada guru, adab kepada murid ya, dan seterusnya, tapi kita masih bermasalah adab kita kepada kedua orang tua kita ya. Maka bagaimana kita untuk ya benar dulu terkait dengan adab kita kepada kedua orang tua, karena kan kadang ada orang yang begitu patuh dengan atasannya, bahkan mungkin begitu dekat dan banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada temannya, tapi ternyata tidak baik kepada kedua orang tuanya ya, tidak loyal kepada orang tuanya, tidak kemudian gampang berbagi dan memberi kepada kedua orang tuanya ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saya bacakan hadisnya di sini ya, saya bacakan hadisnya terlebih dahulu ya. Hadis ini selain Imam Al-Bukhari memasukkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ya, juga beliau sebutkan di Sahih Bukhari ya, di dalam kitab Sahih Bukhari beliau ya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Muslim ya, disebutkan juga oleh Imam Muslim ya. Dalam di sini adapun dalam Imam Muslim adalah di kitab Al-Iman ya. Jadi Imam Muslim memasukkan hadis ini di dalam kitab Al-Iman ya. Nah, kita akan lihat hadisnya ya, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abul Walid qala hadatsana Syu'bah qala Al-Walid ibnu Al-Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibani yaqulu hadatsana sahibu hadhihi dar wa auma'a biyadihi ila dari Abdullah qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah taala qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun qala thumma birrul walidain. Qultu thumma ayyun qala thumma al-jihadu fi sabilillah. Qala hadatsani bihinna walau istazattuhu lazadani ya. Nah, kita sebutkan di sini
Hadatsana Abdul Walid, telah bercerita kepada kami Abdul Walid mengatakan, hadatsana Syu'bah, telah bercerita kepada kami Syu'bah mengatakan, Al-Walid ibnu Al-Aizar, yaitu Al-Walid ibnu Al-Aizar, akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku, qala, dan mengatakan, sami'tu Aba Amrin, aku telah mendengar Abu Amrin Asy-Syaibani yaqul, mengatakan, hadatsana sahibu hadhihi dar, telah bercerita kepada kami pemilik daripada rumah ini, wa auma abiyadihi ila dari Abdillah, dan kemudian orang tersebut menunjukkan tangannya kepada rumah Abdullah. Ya, yang dimaksudkan di sini sebagaimana di kajian kita di pertemuan yang lalu adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala, ya, di mana sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amalan apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-sholatu ala waktiha, Rasul kemudian mengatakan sholat tepat waktu. Ya, sholat tepat waktu. Qultu summa ayyun, kemudian ketika itu sahabat Abdullah bin Mas'ud kembali menanyakan, setelah itu apalagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Qala thumma birrul walidain, kemudian Rasul mengatakan, kemudian setelah itu berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyun, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud kembali menanyakan, setelah itu apalagi ya Rasulullah? Qala tsumma al jihadu fi sabilillah, kemudian Rasul kembali mengatakan, setelah itu kemudian adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, al jihadu fi sabilillah. Qala, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hadasani bihinna, Rasul menyampaikan itu semua kepadaku. Berarti 3 tadi ya, sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian yang ketiga adalah al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ya, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasul menyampaikan itu semua kepadaku, kalaulah aku menambah dengan menanyakan mungkin setelah itu apalagi ya Rasulullah, setelah itu apalagi ya Rasulullah, lazadani, maka Rasul pasti akan menambahkan untukku, menyebutkan amal-amalan yang dicintai oleh Allah. Hanya saja sahabat Abdullah bin Mas'ud hanya mencukupkan sampai pada 3 pertanyaan. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul mengatakan, sholat tepat waktu. Setelah itu apa ya Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu apalagi ya Rasulullah? Ya, al jihadu fi sabilillah. Kalaulah sahabat Abdullah bin Mas'ud akan menambahkan, setelah itu apalagi ya Rasulullah? Pasti Rasul akan memberikan jawabannya. Kalau mau menambah lagi pasti akan ditambah oleh Rasulullah. Tapi sahabat Abdullah bin Mas'ud hanya mencukupkan ketika di pertanyaan yang ketiga, dan Rasul mengatakan tsumma al jihadu fi sabilillah, kemudian amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al jihadu fi sabilillah. Nah, kemarin kita telah mengkaji beberapa poin terkait dengan fawaid hadis, faidah yang kita ambil, yang bisa kita petik daripada hadis ini, ya. Kalau tidak salah kita kemarin sampai pada poin yang keempat terkait tentang sholat tepat waktu, dan di majelis ini insya Allah kita nanti baru akan memulai kaitan dengan bakti kepada kedua orang tua, ya, amalan yang kedua yaitu bakti kepada kedua orang tua. Saja yang pertama, kemarin kita mengkaji terkait dengan ucapan perawi yang mengatakan bahwa di mana kemudian kami menunjukkan rumah daripada Abdullah, dar Abdullah, yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, yang untuk menunjukkan ketika itu diantaranya bahwa isyarat juga termasuk daripada petunjuk, ya. Tapi di mana Pak? Kemarin yang kita kaji bahwa bukan hanya sekedar isyarat, tapi dengan di situ, ya, diberikan satu ungkapan,
ya, bahwa menunjuk kepada rumah Abdullah bin Mas'ud, yaitu rumah itu, dan kemudian sambil menunjuk, ya. Jadi bukan hanya sekedar menunjuk, tapi di situ adanya ucapan, dan itu bagian dari bentuk adab, ya, bagian daripada bentuk adab, ya. Dan yang ketika meskipun tidak disebut namanya pemilik daripada rumah itu sudah cukup menjadi satu pengetahuan, ya, satu pengetahuan, apalagi sudah dimaklumi, artinya seperti itu, ya, karena mereka pun adalah orang-orang di sekitar situ saja, ya. Ya, mana rumahnya si fulan? Oh, rumahnya si fulan itu. Nah, artinya begitu, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang diajukan adalah tentang mencari amal yang paling utama, ya. Yang karena dalam kondisi kesadaran betul bahwa kita penting untuk melakukan amalan utama, ya. Jadi yang ditanyakan itu bukan amalan-amalan yang ecek-ecek, amalan-amalan yang rendah, amalan-amalan yang kecil, tapi adalah amalan yang besar, yang sampai di situ ditanyakan kan, ya, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, yang sehingga ketika amalan-amalan itu diketahui untuk diamalkan dengan benar, agar apa? Dapat meraih pahala yang maksimal, ya. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat pelajaran perlunya bertanya tentang ilmu dan berbagai tingkatan ilmu terkait keutamaannya. Jadi pentingnya kita untuk bertanya tentang ilmu jika di mana apa kita tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah karena beliau nggak ngerti apa amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka kemudian baru Rasulullah menyebutkan, gitu, ya. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, rahasia ilmu yang beliau borong dari Rasulullah, gitu kan, yang sehingga kemudian terkenal sebagai turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, gitu kan. Ketika beliau ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, ya, seperti apa sih sebetulnya konsep Anda dalam mencari ilmu, gitu, ya. Maka di mana apa beliau dengan mengatakan dua hal, ya, bilisani saul, ya, wal qalbu al-uqul. Yaitu apa? Dengan lisan yang banyak bertanya, maka dari situlah kita akan mendapatkan ilmu. Dan yang kedua adalah dengan akal yang kita gunakan untuk berpikir, untuk mengkaji, mendalami, untuk merenungi, artinya seperti itu, ya. Dari situ nanti kita akan mendapatkan ilmu, gitu, ya, akan mendapatkan ilmu. Nah, ini jadi di situ adanya pelajaran seperti itu. Yang keempat, ucapan Rasul ketika beliau mengatakan amalan yang paling utama disebutkan pertama oleh Rasulullah adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Ya, ini ada beberapa poin terkait dengan di poin yang keempat ini, ya, sholat tepat waktu. Yang pertama, keutamaan sholat tepat waktu. Jadi adanya keutamaan ketika kita sholat tepat waktu. Nanti ada istilah juga begini, yang dimaksudkan di sini adalah sholat sesuai dengan waktunya, gitu, ya. Jadi karena kan apa? Yang kalau kita pahami sholat tepat waktu itu kan setelah azan masuk waktu azan sholat, ya, sholat tepat waktu kan seperti itu. Tapi kalau sholat sesuai dengan waktunya, ada yang mungkin sudah masuk waktunya tapi belum sholat, karena adanya sholat yang seperti itu. Seperti apa? Ya, seperti sholat isya, ya, karena Rasul mengatakan kan begitu, ya, kalaulah tidak memberatkan atas umatku, maka akan aku perintahkan kepada mereka untuk mengakhirkan sholat isya. Itu. Nah, artinya apa? Apakah dibenarkan juga ketika seorang contoh mungkin sholat isya jam 10, sholat isya jam 11 malam, boleh, yang jika dia tetap masih bisa untuk menjaga sholat berjamaahnya, gitu. Karena sholat isya kan waktunya panjang, ya. Maka dulu Rasul dan para sahabat itu begitu, ya. Para sahabat itu sabar untuk menunggu Rasul sholat isya itu sampai datangnya Rasul jam berapapun. Mereka sudah berada di masjid ketika masuk waktu sholat isya.
Gitu ya. Yang ketika Rasul datang jam 10 ya berarti sholatnya jam 10. Yang artinya tapi jangan sampai kita nanti untuk mengambil keutamaan mengakhirkan sholat isya, tapi di mana apa? Kita kehilangan sholat berjamaah. Yang kalau kita kan maklumnya hari ini ya di awal waktu kan begitu ya, sholat isya masuk waktunya kemudian kita sholat, artinya kan seperti itu. Kecuali mungkin di pondok pesantren yang bisa dikondisikan gitu ya. Maka ternyata nanti adanya kajian para ulama terkait dengan as-sholatu ala waktiha, itu adalah sholat sesuai dengan waktunya, gitu ya. Ya selain juga ada yang menyebutkan adalah sholat tepat waktu, sholat di awal waktu, sholat tepat waktunya. Ya, keutamaan sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua, jawaban Rasul disesuaikan dengan penanya, karena Rasul memahami terkait dengan kondisional penanya, maka Rasul menjawab ketika ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, maka Rasul menjawab sholat tepat waktu, bakti kepada kedua orang tua, jihad fisabilillah. Yang karena apa? Perkara-perkara ini dibutuhkan oleh orang tersebut, gitu kan? Yang karena apa? Nanti kita akan mendapati Rasul ketika ditanya di hadis yang lain jawabannya berbeda. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul mengatakan al-imanu billah, iman kepada Allah, kan gitu ya. Nah ini artinya apa? Rasul sangat ngerti terkait dengan psikologi penanya, gitu ya, psikologi penanya. Nah ini maka sehingganya pas ya Rasul memberikan jawaban kepada penanya itu, yang kemudian ngena kepada penanya itu, yang kemudian untuk diamalkan oleh penanya. Kemudian yang ketiga, tetap kita memahaminya dengan memperhatikan kaidah syar'i. Artinya apa? Ya ini adanya satu keutamaan, sholat tepat waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian juga jihad fisabilillah. Tapi apa? Tetap kita tidak menafikan kaidah syar'i. Kaidah syar'inya itu apa? Ya artinya apa? Tidak kemudian kita sudah memastikan seorang itu memiliki amalan yang baik dengan amalan-amalan tadi, yang ternyata ketika amalan yang lain itu ternyata dia abaikan, ya orang tersebut tetap akan ada dalam satu masalah. Artinya kan seperti itu. Ya contoh ketika ada orang yang baktinya baik betul kepada kedua orang tuanya tapi nggak sholat, ya kan ini kan makanya nanti akan ada hukum tersendiri. Itu maka tetap kita dalam memahami ini adalah untuk mengikuti qawaidu asyari, mengikuti kaidah-kaidah syar'i, gitu ya. Ya meskipun memang amalan yang dicintai oleh Allah bakti kepada kedua orang tua, ya. Tapi ketika kita pada pembahasan ini ya memang fokus kita kepada itu. Tapi apa? Ya sholat juga harus dijaga. Jangan sampai orang ketika melihat bahwa amalan berbakti kepada kedua orang tua itu baik, maka dia mengabaikan sholat. Nah itu kan nggak benar. Nah itu ya. Kemudian yang keempat adalah keutamaan amalan sholat. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa sholat itu adalah amalan yang mulia. Nah, itu kita telah kaji di pertemuan yang lalu sampai di fawaid hadis yang keempat. Kali ini kita akan masuk di fawaid hadis yang kelima. Ya, fawaid hadis yang kelima. Ya, dalam hadis ini berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, didahulukan daripada amalan jihad. Ya, tadi kan runtutannya kan begitu ya. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul mengatakan, ya, as-sholatu ala waktiha. Ketika ditanya, setelah itu berikutnya apalagi ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, ya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Baru yang ketiga Rasul mengatakan al jihadu fi sabilillah. Ya. Nah ini untuk menunjukkan apa? Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil untuk di poin yang kelima ini. Ya, sehingga di hadis ini Allah mendahulukan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dari jihad fi sabilillah. Ada 3 hal. Yang pertama, hadis seorang pemuda yang izin untuk berangkat jihad. Kita akan mendapati juga di mana nanti di hadis yang lain ketika itu adanya seorang pemuda yang datang kepada Nabi untuk meminta izin agar boleh berangkat untuk berperang, berangkat untuk berjihad. Tapi apa? Rasul ketika itu kemudian menanyakan, ahayyun walidaka, apakah orang tuamu masih hidup?
Maka kemudian pemuda tersebut mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Apa pesan Rasulullah? "Fafihima fajahid." Berjuanglah kamu, berjihadlah kamu untuk bakti kepada kedua orang tuamu. Ya, artinya adanya hadis yang lain juga. Selain daripada hadis ini yang mendahulukan birrul walidain dengan jihad fisabilillah, ternyata ada hadis yang lain, pemuda yang ingin berangkat jihad minta izin kepada Nabi, tapi kemudian ditanya apakah kedua orang tuanya masih ada, pemuda tersebut mengatakan masih, maka apa? Berjihadlah untuk keduanya. Ya, artinya apa? Adanya keutamaan besar ketika kita mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, yang artinya apa? Perbuatan baik apapun yang kita lakukan untuk orang tua kita itu nggak akan ada yang sia-sia. Baik sekedar hanya untuk menemani ngobrol, mengantarkan ke pasar, menunggui ketika sakit, gitu kan? Oh ini jangan diremehkan gitu loh. Yang contoh mungkin sampai kita punya jadwal pengajian, gitu kan? Ya mungkin jadwal tahsin atau jadwal apalah gitu kan? Waduh, ya Bu, saya mau ini ya, mau tahsin dulu, padahal ibunya sedang sakit, minta untuk ditunggui. Ya artinya apa? Itu kita pending dulu. Tahsin kita masih bisa besok lagi, pengajian kita masih bisa besok lagi. Tapi ini ibu kita. Yang ketika kita melihat, oh pahala mengkaji Al-Quran besar, oh pahala menyampaikan kajian ilmu besar, pahala mengikuti majelis ilmu besar, tapi adanya yang lebih besar, bakti kepada kedua orang tua kita, meskipun hanya sekedar kita nungguin, ya kan gitu ya. Yang itu jangan kita remehkan, gitu loh, jangan kita remehkan. Ya, makanya kan sampai kita juga mendapati pelajaran ya. Contoh, kadang kan kita itu semangat ya, kalau untuk apa namanya, ayo kita mau sedekah untuk anak-anak yatim, gitu kan? Kadang kan kita semangat, ayo sedekah, kita mau berbagi kepada anak yatim, contoh mungkin begitu, ya. Kita begitu semangatnya, tapi kadang kita untuk membantu saudara kita, saudara kandung kita, kadang kan kita ogah-ogahan ya. Padahal Al-Quran menyebutkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain itu posisi keluarga kita didahulukan dalam Al-Quran daripada anak yatim. Gitu. Yang kadang kita kan kayak kurang menganggap kita membantu Pak D kita, membantu kakak kita, membantu adik kita, seolah-olah kayak bukan amal soleh. Itu amal soleh yang melebihi daripada pahala kita berbagi kepada anak yatim. Gitu kan? Jadi apakah kemudian sama? Sama, bisa jadi akan lebih. Ketika apa? Kita membantu kakak kita yang mungkin dalam kondisi kesusahan, kesulitan, gitu. Jadi, tapi kan saya mau membantu anak yatim. Iya, itu nanti saudara terdekatmu dulu, gitu ya. Nah, jadi artinya termasuk ya. Jadi jangan sampai nanti kita meremehkan keutamaan pahala berbakti kepada kedua orang tua yang mungkin nanti kita akan punya perbandingan dengan amalan-amalan lain yang memiliki keutamaan. Iya, amal itu ada keutamaan, tapi karena kondisional bahwa kita butuh untuk mendampingi orang tua kita, maka kita mendampingi orang tua kita dulu, dan pahalanya itu besar. Ya, dengan keikhlasan kita, keridhaan kita, itu masya Allah ya, pahalanya akan besar. Ya, jadi sehingga terjadi seperti itu ya. Hadis seorang pemuda yang ingin izin berangkat untuk berjihad, tapi Rasulullah mengatakan fafihima fajahid. Kita paham al-jihadus dirwatu sanamil Islam, jihad itu adalah puncak amalan dalam Islam, tapi ternyata apa? Masih dibawahkan, atasnya masih ada amalan bakti kepada kedua orang tua yang pahalanya juga berarti. Rasul karena menyebutkan untuk ke orang tua dulu, berarti apa? Pahalanya sama atau bahkan mungkin lebih ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam berbakti itu seperti jihad. Pelajaran keduanya di poin yang kelima ini, dalam berbakti itu seperti jihad. Ini yang perlu untuk kita upayakan. Artinya apa? Para ulama nanti menyebutkan jihad itu apa? Badlu tokoh, mencurahkan segala kemampuan kita untuk Allah. Nah,
bagaimana ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita juga seperti di dalam jihad. Coba dalam jihad itu terpenuhi dengan ikroh ya, terpenuhi dengan berbagai perkara yang sukar, yang tidak kita sukai, yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tapi bagaimana kita untuk menundukkannya? Ya sabar kita harus lebih, ya lelah kita harus lebih banyak, capek kita harus lebih banyak, ya. Kemudian kita untuk siap mengorbankan harta kita, kita siap mengorbankan jiwa kita. Nah, di dalam bakti kita kepada kedua orang tua kita harusnya juga seperti itu, gitu kan? Yang kadang bisa jadi apa? Kita belum semaksimal itu. Orang tua sudah di usia tuanya rewel, kita nggak sabar, dampinginya kita nggak sabar. Loh, bagaimana? Wong amalan bakti kepada kedua orang tua itu seperti jihad kok. Yang artinya apa? Insya Allah mudah-mudahan ketika kita berbaktinya baik kepada kedua orang tua kita, lulus untuk berbakti kepada mereka, maka pada jihad yang sebenarnya nanti kita juga akan lebih mudah. Ya. Tapi apa? Melalui jihad kepada orang tua dulu ini loh, bisa nyabari enggak? Ya. Kemudian berapa yang kita berikan untuk orang tua kita, ya, jiwa kita ini sudah kita berikan belum untuk orang tua kita, untuk melayani orang tua kita, harta kita berapa yang kita berikan ke orang tua kita, ya kan gitu ya. Nah jadi sampai bagaimana kita untuk kepada kedua orang tua kita itu ya sebagaimana di dalam jihad, ya. Kita akan menemui berbagai macam ikroh, berbagai macam kesulitan, iya, berbagai macam yang tidak kita sukai, iya. Ya, mungkin kita sudah banyak berupaya, kita banyak untuk berusaha, kita banyak untuk memberikan bantuan, tapi bisa jadi kurang begitu dihargai. Sama kakak beradik kita contoh mungkin, ya biarkan, gitu kan? Artinya apa? Karena ini adalah kita kepada orang tua kita, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita hiraukan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang penting apa? Berbuat baik, dan berbuat baik. Dan perlu kita ingat, berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita itu bagaimana bisa sebagaimana dalam amalan-amalan jihad fisabilillah. Ya tadi, sabarnya harus lebih banyak. Ya, menemui yang sesuatu yang tidak akan disukai pasti akan mendapati itu. Ya namanya di dalam kencah pertempuran. Gitu kan, yang kemudian harus bersabar seperti ketika mendapatkan luka, ya. Kemudian ya, kita harus siap untuk mengorbankan, berjihad dengan harta, baru kemudian dengan jiwa. Begitu juga yang untuk kita lakukan kepada orang tua kita. Gitu ya. Pelajaran yang ketiga, berbakti didahulukan dari jihad ketika jihad fardu kifayah. Nah, ingat ini. Garis bawahnya, kenapa kok Rasul pun menyebutkan bahwa birrul walidain, kemudian baru yang ketiga tadi summa al jihadu fisabilillah, pada kondisi ketika jihad itu adalah fardu kifayah. Dan ketika pemuda tadi yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad. Tapi kemudian apa? Rasul mengatakan, ahayun walidaka, masih hidupkah kedua orang tuamu atau salah satu dari orang tuamu? Dia mengatakan masih hidup ya Rasulullah. Fafihima fajahid, maka berjihadlah kamu untuk keduanya. Tidak perlu kamu untuk pergi ke kencah pertempuran, karena pada waktu itu jihad hukumnya fardu kifayah. Artinya seperti itu. Ya, bahkan nanti ketika jihad itu adalah hukumnya sudah fardu ain, maka bahkan tidak perlu izin kepada orang tua, tidak perlu izin kepada istri, kepada anak-anak, ya, ketika jihad itu fardu ain, kewajiban individu kita. Ini seperti itu. Sehingga kita untuk memahami secara total terkait dengan kajian ini, pembahasan ini dan hadis ini, artinya seperti itu. Kemudian fawaid hadis yang ke-6, ya, bentuk-bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti apa bentuk-bentuknya yang bisa untuk kita lakukan? Pertama, bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik.
Ya, bahkan sampai ketika orang tua kita dalam kondisi kafir pun pesan Allah dalam surat Luqman, wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, dan pergaulilah orang tuamu ketika di dunia dengan cara yang baik. Asma binti Abu Bakar ketika itu pernah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya masih memiliki ibu yang musyrik, apakah aku boleh untuk menjenguknya, mengunjunginya, menziarahinya? Maka Rasul mengatakan, ziarahilah ibumu meskipun dalam kondisi musyrik. Apalagi orang tua kita muslim mukmin, maka masya Allah kita harus pergauli mereka dengan baik. Yang kedua, yaitu berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Ya, untuk berkata wala taqul lahuma uffin. Ya, janganlah kamu berkata kepada keduanya dengan kata-kata uffin. Ya, ibu ini nggak usah, males. Ya, saya nggak mau. Untuk berkata saja nggak boleh, apalagi yang lebih daripada itu, kalimat yang menyakitkan, apalagi kemudian dengan fisik, masya Allah, ya, bisa dipastikan hidupnya nggak berkah. Ya, yang ketika menyakiti orang tua dengan lisannya, hidupnya nggak berkah, apalagi sampai dengan fisik, berani mukul, berani menendang orang tua, berani dorong orang tua. Masya Allah, ya. Ini seperti apa bentuknya? Yaitu itu dengan ucapan yang lembut. Yang ketiga, tawadhu, rendah diri. Tawadhu, ya, kita masya Allah. Artinya sehebat apapun ketika kita di luar, terkenal seorang pejabat, ketika contoh mungkin kita seorang pejabat di luar, orang-orang begitu mengagumi kita. Contoh mungkin seperti itu. Di luar kita sebagai seorang ustadz yang kondang, dihargai di mana-mana. Kita sebagai seorang pengusaha yang sukses, kekayaan kita melimpah, aset ada di mana-mana. Contoh mungkin begitu. Tapi ketika kita pulang, lepaslah itu semua. Kita datang kepada orang tua kita sebagai anak. Yang orang tua kita yang ngerti persis tentang kita, ingusannya kita, beleannya kita, nangisnya kita, ngerengeknya kita, kesakitannya kita kalau sedang sakit, ngalemnya kita kalau sedang sakit, orang tua kita. Yang sehingga apa? Itu semua untuk dilepas. Bahkan apa? Jangankan, nanti kajian para ulama itu apa? Jangankan kepada ketika kita mau menghadap orang tua, mau bertemu dengan orang tua, mau bertemu dengan keluarga kita, atribut-atribut luar untuk sudah kita lepas ketika kita mau masuk ke depan, ke dalam pintu rumah kita. Kita sebagai profesi, sebagai polisi kita di kantor, di pekerjaan kita. Kalau di rumah kita sudah bukan polisi lagi. Ayah untuk anak-anak kita, suami untuk istri kita. Jangan tetap masih di bawah, ya kan? Kalau ketika masih di kantor kan, kamu lakukan ini, siap dan, lakukan ini, siap dan. Kalau di rumah sudah beda lagi. Enggak kemudian begitu. Ya, beda. Maka untuk ketika nanti sudah mau masuk ke rumah, lepas. Gitu kan? Lepas. Ya, jadi ini khonifidin rahman warahmatullah, ya. Tawadhu, ya. Kemudian yang keempat yaitu apa? Memberikan infak kepada mereka. Ya. Memberikan infak kepada mereka. Kenapa? Karena pada hakikatnya harta kita itu adalah harta orang tua kita. Anta wa maluka li abika. Masya Allah, kamu dan hartamu milik bapakmu. Ya, makanya kadang masya Allah ya, syariat ini nih imbang ya, sesuai dengan kondisionalnya, sesuai dengan kesulitan dan kepayahannya. Seperti kita menyebutkan hadis keutamaan jika ada anak yang meninggal, ya, dari anak keluarga gitu ya, suami istri, anaknya ada yang meninggal, yang nanti diantaranya keutamaannya itu adalah kepada ibunya kan. Seperti ketika anak yang keguguran, maka nanti itu tali pusarnya akan menarik ibunya ke dalam surga, gitu kan. Kok mengatakan selalu ibu? Ya kaitan dengan anak, kaitan dengan melahirkan, mengandung, itu memang ibu, kan gitu kan. Tapi ketika nanti kita berbicara tentang masalah harta, siapa yang harus kamu bakti?
Rasul mengatakan ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Baru yang keempat, baru setelah itu bapakmu. Gitu kan? Dalam bakti begitu. Tapi apa? Seorang bapak itu yang paling kaya, karena harta anak laki-lakinya itu juga adalah hartanya bapak. Yang kadang kondisi hari ini kan berbeda ya. Harta bapak, harta anak belum tentu hartanya bapak. Ya, kadang anak, Pak, pinjam mobilnya Pak. Ya udah, pakai kemana dia, ya kan? Tapi jarang yang bapak, nak pinjam mobilnya. Meskipun nanti mungkin nak pinjam mobilnya, oh mau dipakai Pak. Waduh Pak, ini lagi kayak gini Pak. Oh ini sudah lagi kayak gini. Wah macam-macam. Padahal apa? Harta kita itu milik bapak kita. Maka saya katakan, bapak-bapak yang punya anak yang sudah mungkin pada kerja, jangan khawatir. Ketika bapak mungkin dulu kerjanya swasta yang tidak ada pensiun, tidak ada gaji pensiun tetap setelah bapak di usia yang lemah, gampang. Dalam syariat itu apa? Harta anak laki-laki bapak itu milik sampean. Terus caranya bagaimana Ustadz? Yo panggil mereka, kumpulin anak-anak, ya kan? Lah kalau kemudian anak-anaknya ada 5 laki-laki semua, wow luar biasa itu, ya kan? Satu anak setorannya setiap bulan 2 juta kali 5, 10 juta. Cair Pak, kayaknya melebihi pensiun kayaknya Pak ya. Iya ini. Tapi Ustaz, saya bagaimana cara ininya? Kumpulkan anak-anak, saya nanti yang ngomong. Itu, yang penting persenannya. Saya nanti yang ngomong. Ya kan? Loh, hadisnya jelas ini riwayat Muslim ini. Hadis sahih, anta wa malu kali abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Maka bagi seorang bapak itu udah gak pula susah-susah, gak usah susah-susah. Nanti pensiun saya kayak mana ya? Saya ini kerjanya swasta, saya gak punya pensiunan. Jangan khawatir. Anak laki-lakimu ada berapa? 5. Ya sudah. Kamu nomor 1, kerjanya sudah begini, penghasilanmu 1 bulan 10 juta. Kamu ngasih bapak berapa? Ya. Kataan 1 Pak. 1? Gaji 10 juta kok 1 juta? 3 juta? Wah, anak 1 nomor 1 3 juta, anak 2 2 juta, anak nomor 4 usahanya lebih maju 5 juta. Walah, orang tua udah tinggal ya berapa bulan sekali umroh sama istrinya. Ya udah gitu tuh, enak loh. Ya kan? Usaha anak akan semakin berkah kan gitu kan? Karena apa? Dia menafkahi orang tuanya. Gak akan mungkin kita kok menjadi miskin, kita kok kemudian menjadi kere karena kita memberi orang tua. Apalagi dengan ketika kita sudah ada usaha, kita memberi orang tua, Allah akan semakin banjirkan keuntungan untuk kita. Dah. Gitu ya. Nah, ini maka ikhwan fillah warahmatullah. Ya, jadi diantaranya bentuk bakti kita kepada orang tua kita seperti apa yang bisa kita lakukan, yaitu apa? Dengan memberi ya nafkah kepada mereka, ya, dengan memberi nafkah kita kepada mereka, dan itu ya karena memang sudah menjadi kewajiban kita. Ya. Selain kalau kita akan melihat dari sisi pahalanya itu apa? Pahala kita mendapatkan ya pahala dari sisi Allah. Yang kedua, menyambung kekerabatan, dan tidak ada orang yang paling berhak untuk kita sambung kerabatannya kecuali adalah yang pertama, kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin sementara apa yang bisa kita kaji di hadis yang pertama kaitan dengan amalan-amalan yang utama ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Yang pertama tadi, sholat tepat waktu untuk kita selantiasa jaga, dan untuk selalu kita jaga dengan berjamaah di masjid sebagai laki-laki. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini betul-betul menjadi konsentrasi amal kita juga ketika kita di atas muka bumi ini. Kemudian yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza sabati wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.